Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 22050200036 dari program studi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pengertian Administrasi, Ciri-ciri Pokok Administrasi, dan Tugas Administrator. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi. Apa itu administrasi? Jadi di sini administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara rasional. Jadi dapat dikatakan administrasi itu membutuhkan individu lain untuk bekerja sama mencapai tujuan secara rasional. Jadi administrasi itu memiliki tujuan. Yang kedua, ciri-ciri pokok administrasi. Ciri-ciri pokok administrasi ada 4. Yang pertama, kerjasama dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi seperti yang seperti yang ada di slide pertama, pengertian administrasi yaitu membutuhkan individu lain atau dua orang atau lebih. Jadi kerjasama dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi bisa dikatakan sebagai administrasi itu jika ada kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut. Jadi sekelompok orang ini melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, kerjasama dilakukan berdasarkan pembagian kerja secara terstruktur. Jadi misalnya antar individu atau antar kelompok melakukan kerjasama. Jadi sebelum melakukan kerjasama, mereka melakukan perundingan terlebih dahulu untuk membuat struktur kerja agar dapat berjalan dengan baik proses administrasi tersebut. Jadi alasannya itu mengapa pembagian administrasi harus dilakukan pembagian kerja secara terstruktur. Jadi harus punya strukturnya dulu agar kerjasama antar individu atau antar kelompok itu dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, kerjasama dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Sama seperti di slide pertama tadi, pengertian administrasi, kerjasama antar individu atau antar kelompok tersebut pasti memiliki tujuan secara rasional. Jadi dapat dikatakan suatu administrasi apabila kerjasama antar kelompok atau antar individu itu memiliki tujuan secara rasional dan memiliki keuntungan yang sama-sama. Jadi antar individu ini memiliki keuntungan dan antar individu satu lainnya memiliki keuntungan. Dan yang keempat, untuk mencapai tujuan memanfaatkan sumber daya. Jadi kerjasama antar individu atau kerjasama antar kelompok memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya seperti teknologi atau contohnya seperti teknologi. Jadi sama-sama mencapai tujuan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Baiklah, ke materi terakhir, yaitu tugas administrator. Tugas administrator itu melayani atau menaati melaksanakan administrasi atau tata usaha. Jadi tugas administrator itu melayani seperti di perusahaan, contohnya seperti ini, seperti di kantor kelurahan. Jadi ada masyarakat yang ingin membuat KTP atau ingin membuat KK, pasti dari kantor kelurahan ini akan melayani masyarakat tersebut. Jadi itulah tugas administrator, melayani masyarakat. Dan di sini tata usaha, seperti tata usaha di sekolah. Jadi mereka melayani siswanya yang
memiliki misalnya untuk membayar uang sekolah atau membayar kas, jadi di tata usaha tersebut. Dan ada pengertian dari para ahli yang bernama Prajudi Atmo Sudirjo yang menyampaikan bahwa kegiatan administrasi tidak lain merupakan kegiatan manage, yaitu proses pengendalian, penggerakan, dan pemanfaatan atau pendayagunaan faktor-faktor sumber daya yang sudah direncanakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pengertian administrasi, ciri-ciri pokok administrasi, dan tugas administrator. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.